Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-14 dari 60 topik. Tindakan Hukum dan Sosial, bagian kedua. Sambungan topik 13, Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman, pada tanggal 5 Mei tahun 1818, memulai studi hukum di Universitas Bochum pada tahun 1835, kemudian pindah ke Universitas Berlin setahun setelahnya. Di Berlin dia mengalihkan minatnya dari bidang hukum ke filsafat dan sangat terpengaruh oleh ide-ide Hegel dan para penafsirnya, seperti Bruno Bauer dan Ludwig Feuerbach. Marx dianugerahi gelar doktor lantaran disertasinya tentang perbedaan-perbedaan antara ide-ide Demokritus dan Epicurus pada tahun 1841. Namun, karena tidak bisa menjadi dosen, Marx menjadi wartawan untuk mencari nafkah. Awalnya, Marx menulis dan mengedit Rheinische Zeitung, sebuah koran liberal demokrat. Namun setelah koran ini dibredel oleh pemerintah Prusia pada tahun 1843 dia pindah ke Paris untuk menulis buat Deus Französische Jahrhundert. Di Paris, Marx menjelajahi ide-ide ekonomi, politik, sejarah, dan filsafat serta mulai bersahabat dengan Friedrich Engels, anak seorang pengusaha tekstil kaya, yang juga tertarik dengan filsafat Hegel. Marx dan Engels menulis The Holy Family, Selected Writings, telah kritis terhadap filsafat Bauer, sebelum Marx dan keluarganya dipaksa pindah dari Berlin ke Brussel. Menghadapi kehendak para penguasa di Brussel, Marx membentuk sebuah organisasi untuk menghubungkan orang-orang komunis di seluruh dunia, Communist Correspondence Committee, dan menulis bersama Engels sejumlah karya yang di dalamnya mengkritik filsafat Jerman dan Prancis serta ide-ide sosialis. Pada tahun 1847 Marx berpartisipasi dalam Kongres kedua Liga Komunis di London. Liga tersebut menerima dengan antusias ide-ide Marx dan Engels dan menyuruh Marx untuk menulis tentang keyakinan dan tujuannya. Hasilnya adalah The Communist Manifesto, yang diterbitkan di era ketidakstabilan politik Eropa. Marx berpartisipasi dalam gerakan-gerakan pembaruan politik, dan berselisih paham dengan anggota komunis dan sosialis lain. Marx juga mengerjakan jilid 2 dan 3 Das Kapital, namun kedua jilid ini terbit atas usaha Engels setelah Marx meninggal pada tahun 1880. Setelah itu, beragam manuskripnya yang lain diterbitkan. Menurut Marx, tulisan-tulisan Hegel adalah akar atau sumber filsafatnya. Menurut Hegel, studi sejarah menjelaskan manifestasi progresif pikiran yang terjadi di sepanjang fase yang melibatkan pertempuran. Dalam Phenomenology of Spirit, misalnya Hegel berpendapat bahwa orang-orang yang tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari pikiran akan memandang satu sama lain sebagai musuh. Mereka bertempur, dan sebagian memperbudak sebagian yang lain. Dalam hubungan tuan dan budak, Hegel berpendapat bahwa pikiran teralienasi dari dirinya sendiri lantaran sebagian orang memandang sebagian yang lain sebagai orang asing dan musuh. Namun, relasi tuan budak ini tidak stabil, sebab lewat usaha dua pihak, si budak menjadi sadar diri dan si tuan menjadi bergantung pada si budak. Setelah Hegel meninggal, terjadi banyak perdebatan mengenai idenya tentang pikiran. Bagi para Hegelian muda di Universitas Berlin, pikiran bisa dipandang sebagai sebuah istilah kolektif untuk seluruh pikiran manusia. Dalam pandangan seperti ini, tulisan-tulisan Hegel menjadi sebuah catatan tentang manusia yang membebaskan dirinya dari ilusi-ilusi yang menghalangi kesadaran diri, persatuan, dan kebebasan. Tujuan sejarah oleh karena itu adalah pembebasan manusia. Salah satu dari Hegelian muda, Ludwig Feuerbach, berpandangan bahwa agama ortodoks adalah aral yang merintangi manusia mencapai kebebasan. Tuhan, tegasnya, ditemukan oleh manusia sebagai proyeksi dari gagasan-gagasan mereka sendiri, sebuah penemuan yang mengasingkan manusia dari watak mereka yang sejati. Menimba dari ide-ide Hegel dan para Hegelian muda, Marx menegaskan bahwa bukan agama atau kebodohan pikiran, namun kondisi material dan ekonomi yang menghalangi manusia mencapai kebebasan. Demikian pula, kritisisme sosial dan filsafat sendiri tak bisa mengakhiri alienasi manusia. Alienasi manusia hanya bisa dijumpai dalam sebuah formasi kelas yang mengakar kuat, sebuah lingkungan masyarakat dengan ciri umum yang dibentuk oleh penderitaan umumnya, sebuah lingkungan singkatnya, tempat kemanusiaan hilang sama sekali dan hanya bisa menyelamatkan diri dengan mengembalikan seluruh kemanusiaannya. Formasi kelas tersebut bernama proletariat. Alienasi manusia, tegas Marx, menuntut pemecahan praktis. Menurutnya, pecahan tersebut berupa revolusi sosial yang digerakkan oleh sebuah kelas yang mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk bergabung di dalamnya dalam rangka melawan sistem yang lazim atau tengah berkuasa. Agar klaimnya diterima, kelas tersebut harus memperjuangkan dan bertindak dalam rangka keprihatinan seluruh orang. Marx beranggapan bahwa keprihatinan tersebut bernama kemiskinan.
Kelas buruh yang tanpa kepemilikan, atau dia menyebut mereka proletar, tak memiliki pamrih apa-apa dan tak bisa meraih apa-apa. Perkataannya yang kemudian menjadi semboyan banyak kaum revolusioner abad XX adalah, kaum proletar tak punya pamrih apa-apa selain pertalian mereka, dan mereka hanya punya sepatah kata untuk menang. Kelas-kelas lain rentan untuk kehilangan kepemilikan pribadi dan status sosial, dan oleh karena itu tak bisa diajak untuk berbuat tanpa pamrih. Namun, Marx tak hanya menyalin kata-kata Hegel ke dalam istilah-istilah ekonomi. Marx memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap sejarah, berbeda sekali dengan filsafat Jerman, yang bergerak dari langit ke bumi. Di sini kami bergerak dari bumi ke langit. Dalam arti, kami tidak berangkat dari apa yang manusia katakan, bayangkan, atau tegaskan, ataupun dari manusia sebagaimana dikatakan, dipikirkan, dibayangkan, atau ditegaskan, untuk sampai pada manusianya sendiri. Kami berangkat dari manusia yang real dan aktif, dan atas dasar proses kehidupan real mereka, kami menggambarkan perkembangan ideologi yang memantul dan menggema dari proses kehidupan tersebut. Momok yang terbentuk dalam pikiran manusia juga, terutama adalah sublimasi dari proses kehidupan material tersebut, yang secara empiris bisa diverifikasi dan terikat dengan premis-premis material. Moralitas agama, metafisika, dan seluruh ideologi lain dan seluruh penekanan mereka terhadap kesadaran tak lagi bisa berdiri sendiri. Mereka tak punya sejarah atau perkembangan, bahkan manusia yang mengembangkan produksi material dan hubungan material mereka mengubah pemikiran dan produk pemikiran mereka seturut perubahan eksistensi real mereka. Kesadaran tidak menentukan kehidupan, namun kehidupan menentukan kesadaran. Hegel berangkat dari filsafat, sedangkan Marx berangkat dari pengalaman manusia. Kondisi material kehidupan menentukan bentuk kesadaran manusia dan masyarakat, dibandingkan sebaliknya. Ide ini, yang membentuk konsepsi sejarah yang materialistis, dijelaskan secara lebih rinci dalam pengantar A Critique of Political Economy. Dalam proses produksi yang dijalankan manusia, mereka masuk ke dalam relasi-relasi definitif tak terelakkan dan di luar kehendak mereka. Relasi-relasi produksi ini sejalan dengan tahap perkembangan definitif kekuatan-kekuatan produksi material mereka. Total hitungan relasi-relasi produksi ini menentukan struktur ekonomi masyarakat fondasi real. Di atasnya berdiri superstruktur hukum dan politik dan dengannya pula bentuk-bentuk definitif kesadaran masyarakat berkesesuaian. Mode produksi kehidupan material menentukan karakter umum proses kehidupan politik, sosial, dan spiritual. Bukan kesadaran manusia yang menentukan eksistensi mereka, namun sebaliknya, eksistensi sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka. Pada taraf tertentu perkembangan manusia, kekuatan produksi material dalam masyarakat bersitegang dengan relasi-relasi produksi yang ada atau lebih tepat dikatakan dengan relasi-relasi kepemilikan di dalamnya mereka telah bekerja sebelumnya. Melewati tahap demi tahap perkembangan kekuatan produksi relasi-relasi ini akhirnya berubah menjadi belenggu-belenggu. Kemudian datang masa revolusi masyarakat. Di sini Karl Marx membagi masyarakat ke dalam 3 bagian. Pertama yaitu kekuatan-kekuatan produksi, yang terdiri atas mesin-mesin, bahan-bahan mentah, dan keterampilan-keterampilan yang dijalankan orang demi menghidupi diri mereka. Kedua, kekuatan-kekuatan produksi memunculkan relasi-relasi produksi. Ketiga, relasi-relasi ini menentukan struktur ekonomi masyarakat, dan struktur ini, pada gilirannya membentuk superstruktur, atau lembaga-lembaga hukum dan politik sebuah masyarakat dan cara-cara ketika anggota-anggota masyarakat tersebut memahami diri mereka dan relasi-relasi mereka. Oleh karena itu, untuk memahami lembaga, hukum, seni, dan moralitas sebuah masyarakat dan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat tersebut, penting untuk memahami bentuk dan karakter kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi produksinya. Menurut Marx, studi sejarah mengungkapkan bahwa masyarakat telah melalui sejumlah mode produksi yang berbeda, bentuk-bentuk atau tahap-tahap pengorganisasian ekonomi, yang ditandai oleh kekhasan bentuk-bentuk relasi-relasi produksi. Bentuk-bentuk pengorganisasian ekonomi tersebut adalah mode komunal primitif, mode kuno, feodalisme, dan kapitalisme. Dalam masyarakat komunal primitif, kepemilikan bersifat komunal dibandingkan pribadi. Kerja bersifat komunal atau dilakukan oleh keluarga-keluarga tertentu, dan tak ada pembagian kerja yang tegas antara keterampilan perkotaan dan pertanian pedesaan dan antara kerja spesialis dan kerja non-spesialis. Bentuk pengorganisasian masyarakat seperti ini, menurut Marx, berkembang di awal sejarah Eropa. Meskipun bentuk pengorganisasian masyarakat seperti itu bisa berlangsung sampai kapanpun, Marx yakin bahwa migrasi dan perang telah mendorong kehancuran komunisme primitif di Eropa. Menggantikan komunisme primitif muncullah untuk pertama kali di Yunani, Romawi, dan beberapa bagian Timur Tengah, mode masyarakat kuno. Dalam masyarakat seperti ini,
Kerja dipisahkan antara kota seperti kerajinan dan perdagangan dipandang sebelah mata dan kewarganegaraan penuh tidak diindahkan oleh mereka yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Penjajahan menghasilkan tanah baru dan budak, namun sebagian besar harta rampasan tersebut diberikan kepada para pemimpin sosial dan militer masyarakat tersebut. Ketergantungan yang tengah tumbuh pada tenaga kerja budak mendorong munculnya gembel proletar, perkotaan, tanpa hak milik, gerombolan orang yang tidak bisa memberikan apa-apa buat negara selain protes, atau keturunan mereka. Meskipun kaum proletariat tidak bisa menghapus keterikatan mereka dengan Yunani dan Romawi, mereka membiarkan Romawi diserang oleh orang-orang barbar. Jatuhnya Romawi, tegas Marx, memicu tumbuhnya lembaga feodal perbudakan. Meskipun para budak adalah aksesoris organik ladang, mereka tidak bisa dijual. Namun, mereka bisa diusir dari ladang jika mereka tidak bisa membayar pajak, menyewa, dan memberi makan diri mereka sendiri. Mereka yang terusir dari ladang selama masa feodalisme, jelas Marx, berduyun-duyun pergi ke kota. Perdagangan urban tumbuh, dan menuntut regulasi perdagangan. Meskipun para buruh biasa kadang-kadang berusaha memberontak, mereka tetap tak kuasa menghadapi kekuatan terorganisir, para bapak kota. Itulah materi topik ke-14 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 15.